Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini bisa berkumpul kembali di tempat ini Sunday Celebration semua anak kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa Surga yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau berikan stamina yang prima bagi kami, kesegaran semuanya karena kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan hanya dari oleh dan untuk Engkau ya Elohim, Allah yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami betul-betul menikmati haleluya seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan ini hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur sepenuhnya dalam kendali Allah yang sempurna. Terima kasih ya Allah Bapa Surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukur Allah Roh Kudus yang beracara dan berperkara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami betul maksimal menerima setiap firman, bertumbuh dalam Kristus Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjadi betul menjadi pelaku firman, terang dan garam dunia, hal sesuai dengan visi amanat agung yang Tuhan Yesus nyatakan. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk para malaikat Tuhan yang menjagai kami, kawal kami, mensterilisasi tempat ini sepenuhnya. Kami mengucap syukur ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka cita, kami merayakan kebaikan Allah kami yang begitu ajaib dan dahsyat. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur oleh karena kasih-Nya, kita bersyukur oleh karena salib-Nya. Amin. Ku telah dibebaskan.
biasa. Amin. Sungguh Kaulah yang kupandang, sungguh Kaulah yang kucinta, hanya Dialah Tuhan yang bahkan kita. Amin. Atas semua perbuatan hidupku diubahkan sejak tertinggal dalam hatiku. Betapa ku bersandar pada dirimu tanpamu. Takkan lupa Kaulah yang terindah, Kaulah yang kucinta, kehadiranmu bahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang kupandang, hanya Kaulah yang kupandang, kehadiran kebaikanku dalam duniaku. Siapa yang percaya dia Tuhan sudah melupakan setiap kita. Amin. Syukur menaikkan, syukur mengucapkan, syukur mengucapkan atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak tertinggal dalam hatimu. Betapa ku bersandar pada dirimu tanpamu. Takkan lupa Kaulah yang terindah, Kaulah yang kucinta, kehadiranmu bahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang kupegang, hanya Kaulah yang kupegang, kehadiran kebaikanmu dalam duniaku. Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang kucinta, kehadiranmu bahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang kupandang, hanya Kaulah yang kupegang, kehadiran kebaikanmu dalam duniaku. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang kucinta, kehadiranmu bahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang kupandang, hanya Kaulah yang kupegang, kehadiran kebaikanmu dalam duniaku. Sungguh Kaulah yang terindah, sungguh Kaulah yang kucinta, kehadiranmu bahkan seluruh duniaku. Hanya Kaulah yang kupandang, hanya Kaulah yang kupegang, kehadiran kebaikanmu dalam duniaku, dalam duniaku. Haleluya, dia Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Amin. Ubahkan setiap kita, menyelamatkan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sesuai dengan tema kita pada minggu malam ini, sepakat sehati sejiwa. Kita nyatakan bahwa karena dengan unity itu, kesepakatan itu ada, maka perkara yang dahsyat pasti terjadi. Amin.
terjadi di bumi ini. Ketika apa yang menjadi kehendak-Mu itu Tuhan terjadi di bumi ini Tuhan, maka seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh keluarga kami penuh kemuliaan-Mu, seluruh pekerjaan kami, usaha kami penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu, rahmat-Mu yang tidak pernah berhenti sedetik pun dalam kehidupan kami Tuhan. Terus Tuhan kami terima Tuhan, sehingga kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, sehingga kasih-Mu menyatakan Tuhan siapa Engkau Tuhan yang ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati terus, kami mau rayakan terus kemuliaan-Mu Tuhan, kasih-Mu, segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami, gift yang daripada Engkau Tuhan, kami rayakan Tuhan hari ini Tuhan. Sehingga kami hari demi hari kami Tuhan, kami merasakan kemerdekaan, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan hidup yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa saja dalam hidup kami Tuhan. Perubahan demi perubahan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan kami terima, kami alami Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan kalau setelah kami tidak menikmati hidangan makanan firman-Mu, karena makanan kami adalah firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan semua yang Kau berikan dalam hidup kami, kami terima dengan penuh. Tidak ada yang tercecer, tidak ada yang tidak kami dengar, tidak ada yang masuk dalam hidup kami. Dan adalah firman-Mu yang membuat kami merdeka, yang membuat kami bebas, yang membuat kami berkuasa, yang membuat kami berotoritas, membuat kami hidup kami diubahkan, keluarga kami diubahkan, pekerjaan kami, usaha kami, semuanya, pelayanan kami Tuhan diubahkan, dan kami akan naik dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus supaya membimbing kami, supaya mengajar kami saat ini. Roh Kudus supaya memberikan kami pengertian, pewahyuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau bagikan pada sore malam hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sepakat berkata amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Nah, di dalam keadaan kita hari demi hari kita mengalami hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya. Siapa yang seminggu ini tidak mengalami kasih Tuhan? Yang selama berapa menit ini? Siapa yang seminggu ini mengalami kasih Tuhan? Ayo, yang mengalami kasih Tuhan, anak-anaknya mesti semangat. Kadang-kadang sampai semangatnya sampai lompat. Kalau orang bersuka cita, kalau orang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, kalau orang gimana sih orang mendapatkan hadiah ini? Ya kan? Terima kasih ya. Gitu aja. Ya kan? Bersorak-sorai, amin, amin, ya, amin. Ayo bersorak-sorai. Tapi dengan kita semua ini benar-benar menyatakan diri kita ini terbiasa, yang mengungkapkan, ya, apa yang terjadi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, ungkapkan itu. Boleh berteriak, boleh haleluya, tapi jangan lari ke sana. Ya. Siapa yang seminggu ini mengalami berkat yang luar biasa, kasih Tuhan yang luar biasa? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Buat sing semangat loh. Semangat malah. Satu ayat aja udah selesai. Siapa yang mengalami hal luar biasa minggu ini? Haleluya. Merdeka. Merdeka. Itu. Lepaskan itu. Nah, jadikan hidup kita bagaimana kalau kita ini lemah, kita ini mengalami apa ya? Banyak kita terima yang daripada Tuhan, tapi kalau kita nggak sadari dan kita tidak exciting di dalam menerimanya, ya. Jadi soal semuanya biasa-biasa aja.
Jadi yang dalam hati kita, pikiran kita, oh Tuhan itu biasa-biasa aja. Tuhan itu ya, wah aku juga gak pernah lihat Tuhan, jangan-jangan gak ada lah, gitu ya. Gimana caranya, bagaimana apa ya, Tuhan itu sedemikian berpengaruhnya dalam hidup kita. Ya, coba kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Amin, sudah ketemu? Amin. Yuk baca ya. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mendengarkan firman Allah dengan berani. Dengan apa? Dengan berani. Yang terjadi apa? Tempat mereka goyang apa ya? Goyang orangnya atau tempatnya? Tempatnya. Hari ini siapa yang suka goyang-goyang? Hari ini kalau kita yang berdoa, kita yang goyang-goyang, tapi tempatnya bebas. Ya. Zaman itu, ya, ketika mereka mendapatkan tekanan, ya, ketika mereka sedang berdoa seperti saat ini, mereka sedang berkumpul, goyanglah tempat mereka. Luar biasa. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nanti akan saya terangkan penuh dengan Roh Kudus seperti apa. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Seberapa pengaruhnya Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing, ya, sehingga itu memotivasi kita, sehingga itu membuat kita bergerak dengan berani untuk memberitakan firman Tuhan. Aku yakin ini belum. Ya, hari ini, ya, untuk teriak aja masih ragu-ragu. Ya, untuk meneriakkan kebaikan Tuhan aja masih ragu-ragu. Ya, untuk bisa mengekspresikan ya bahwa kita ini benar-benar terima yang terbaik daripada Tuhan. Kita benar-benar menerima Tuhan ya yang luar biasa itu. Ya, yang kita kenal, seberapa kenal sih kita dengan Dia, sehingga Dia bisa membuat kita melompat, sehingga Dia bisa membuat kita bersorak-sorai, sehingga Dia bisa membuat kita tiap hari exciting untuk kita berani memberitakan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita ini mengenal Tuhan itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali bagaimana kita menyambut. Pernah nggak lihat di YouTube apa di TikTok bagaimana orang yang sangat dicintai ya tiba-tiba datang ya, bagaimana ekspresinya gitu ya, seorang anak atau seorang istri yang sudah lama ketemu dengan orang tuanya atau dengan pasangannya, dan tiba-tiba pasangannya di tempat itu, ekspresinya sampai teriak, sampai kita gendong, sampai wow, luar biasa kan. Nah, hari ini kita seberapa kita mengenal Tuhan kita, mengasihi Tuhan kita, itu dilihat dari ekspresi kita seperti apa. Amin. Tempatnya ini aja sampai goyang. Bayangkan kalau tempat ini goyang, ya, pada lari semua. Ini apa? Ya, ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ya mungkin tempat ini nggak goyang, tetapi penyakit kita rontok. Amin. Masalah pertumbuhan hidup kita rontok semuanya, goyang semuanya. Amin. Ya, mereka semua lari dari hadapan kita. Iblis dan antek-anteknya lari dalam hidup kita. Amin. Ya, rontok semuanya, termasuk gaji-gaji kita juga rontok. Ya, amin. Sakit penyakit kita rontok, asam urat kita rontok. Amin. Ya, sumbatan-sumbatan semuanya lancar lagi. Amin. Ya, berkat-berkat kita semuanya terkumpul lagi. Ya, saluran-saluran yang tersumbat rontok sumbatannya. Amin. Ya. Nah, sampai seperti itu dulu. Nah, ayat 32, seperti apa sih jemaat pada waktu itu kok bisa ya terjadi ketika mereka berdoa tempatnya goyang, tempatnya bergoncang ya. Kita lihat di ayat 32.
Kisah Para Rasul tadi ayat 4, Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya dan miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Amin. Ya. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya dan miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Itu bisa terjadi. Ya. Itu bisa terjadi. Artinya apa? Kita tidak ada yang di situ yang mementingkan dirinya sendiri. Di situ saling memikirkan satu sama lain, memperhatikan satu sama lain, mengasihi satu sama lain, ya, jadi saling mengasihi, memperhatikan, ya, saling menolong. Satu orang bersukacita, semua sukacita. Satu orang sedih, semua ikut sedih, dan ada penghiburan di situ. Amin. Ya, itu bisa terjadi kalau mereka orang-orang percaya itu, syaratnya harus orang percaya itu sehati dan sejiwa. Amin. Jadi sehati dan sejiwa ini di dalam persekutuan yang kecil ini itu sangat besar sekali pengaruhnya. Dampaknya itu besar sekali. Ya. Sehati dan sejiwa itu seperti apa? Ya. Sehati, kita ini sudah sehati. Di sini sehati juga dengan Allah. Ya. Nah, di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi kita ini dalam hati kita ini, ya, kita sudah sehati dengan Allah, dan di dalam persekutuan ini kita sehati, kita menyembah, kita menerima roh anak. Amin. Roh anak itu siapa? Roh Tuhan Yesus. Roh Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, ya, sehingga kita sama-sama sepakat hari ini kita sehati, kita memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Ya, bukan yang lainnya. Ya Aba, ya Bapa. Kita sehati di situ. Kita sama-sama mengakui siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita yang sudah memberikan rohnya di dalam hidup kita. Amin. Ya. Ini pengaruhnya sangat luar biasa sekali, pengakuan ini. Pengertian ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ketika kita menyadari siapa yang ada di dalam hidup kita ini, ya, dampaknya akan luar biasa. Keberanian kita akan luar biasa. Motivasi kita untuk kita bergerak, ya, memberitakan siapa Tuhan kita ini akan sangat berpengaruh. Ya. Kuasa yang akan keluar dari hidup kita pun juga sangat luar biasa kalau kita tahu ini. Ya. Hati kita ini sudah dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Ini yang membuat goncang. Ini yang membuat dunia di dalam sekitar kita ini goyang. Amin. Ya. Tapi kalau kita nggak punya dari itu, ya tidak terjadi apa-apa. Ya. Amin. Terus sejiwa ini ya cuma sepikir, ya cuma pikiran tok, ya, tapi kerinduan kita, harapan kita, ya, karakter kita pun juga sama di situ, ya. Kita sejiwa, artinya sama, kita sepakat, ya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi antara hati dan jiwa, akal budi ini, ya, sama-sama menyanyi dan memuji dengan roh. Ya. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi di saat kita bersama-sama satu ini, kita sehati. Artinya kita ada di dalam roh yang sama, roh Bapa, ya, roh anak, ya, yang ada dalam hidup kita, dan kita sepakat di dalam jiwa kita. Kita punya kehendak yang sama, punya keinginan yang sama, punya pengharapan yang sama. Amin. Ya. Nah, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk mempunyai pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar penciptanya. Amin.
kita dibangun terus ketika kita berkumpul, ya, kita dibangun terus sehingga kita, jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita ini diperbaharui menjadi manusia baru. Amin. Untuk mempunyai pengetahuan yang benar. Jadi kenapa kita harus punya pengetahuan yang benar? Supaya ketika kita itu menerima sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu yang keluar dari Tuhan, itu kan berbeda kalau kita tidak kenal. Amin. Kalau kita tidak tahu kegunaan sesuatu, apa misalkan ini kipas angin, ini kalau kita tidak tahu kegunaannya, ya nggak akan pernah kita gunakan apapun. Ya, tapi ketika kita tahu kegunaannya, ketika udara panas kita sedang nggak nyala. Amin. Sama. Kalau kita mengenal siapa Tuhan, siapa Roh Tuhan di dalam kita, ya, kita akan dengan mudah bergerak di dalam kuasa itu, bergerak di dalam otoritas itu, bergerak di dalam semua kemampuan ilahi supranatural yang sudah kita dari itu. Amin. Itu yang menyebabkan tempat di mana kita ada dalam kegoncang, di mana kita ada. Bukan karena badan kita yang besar. Ya. Dulu saya sering lihat, kalau saya masuk di kelas itu ya, teman-teman pada gini semua gitu semua. Ya. Nah, ya, tapi kita waktu goncang, artinya atmosfer di tempat itu goncang ketika kita datang di tempat itu, masuk di dalam kegelapan itu akan menyingkir. Amin. Amin. Ya, dan itu terjadi. Ya. Ketika kami ada di Niger, ya, di situ jelas kita rumahnya ditulis, kami datang dari kegelapan. Ya. Dan saya sepakat, sehati, sepikir, sejiwa dengan itu. Ya. Dan terjadi apa? Dalam waktu 1-2 bulan, ya, rumah itu ambruk semua. Padahal sudah 6 tahun di situ, tidak ada yang dari rumah. Kita hanya sepakat, tidak ada doa peperangan, tidak ada tengkang, tentu tidak ada. Maka kita sepakat, firman Tuhan berkata, ketika terang itu datang, kegelapan akan menyingkir. Dan kita ini terang, ketika kita datang, kegelapan akan menyingkir. Amin. Amin. Dan itu terjadi. Sekarang kalau di situ jadi kebun tentram, ya, tempat yang bagus. Ya. Nah, itu dampak yang bisa kita dapatkan itu. Dan keluarga kita pun gitu. Kalau keluarga kita ada sisi-sisi gelap, ya, kita ada di tempat itu menjadi terang, ya, dan dengan kuasa yang kita punya, kita perkatakan, kita usir kegelapan itu. Amin. Ya. Nah, Filipi 1 ayat 27. Masih sehati dan sejiwa, ya. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini lebih lengkap lagi, ya. Hanya tidak ada yang lain. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, bukan Injil yang lain, ya. Supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang pun, aku mendengar, gitu. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, bukan 2, 3, 4 roh, satu roh, yaitu roh siapa tadi? Roh anak, ya. Dan sehati sejiwa, ya, di dalam roh Tuhan, di dalam hati yang sesama, dalam kesepakatan pikiran yang sama, ya. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, ya, kita sama-sama berjuang, ya, yang timbul dari berita Injil, ya. Jadi di situ dikatakan perilaku kita ini menggambarkan kita sehati dan sejiwa. Itu yang akan dilihat oleh orang dunia. Bukan perilaku kita, perbuatan kita supaya kita ini benar, supaya kita ini kudus, supaya kita ini layak. Tetapi karena kita sudah dibenarkan, sudah diberikan roh Tuhan, sudah diberikan roh Tuhan hidup kita, itu akan efek berakibat perilaku kita seperti perilaku Kristus. Perilaku kita akan berdampak dan orang akan melihat Kristus dari hidup kita. Amin. Jadi bukan bicara tentang hidup kita,
tetapi kita bicara tentang hidup Kristus yang ada dalam hidup kita. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kan membuat kita ini mengalami promosi demi promosi. Sesuatu yang menonjol, sesuatu yang terang, sesuatu yang orang akan memilih mana yang diantara apapun yang dipilihnya itu, siapapun yang dipilihnya itu akan siapa yang menonjol, siapa yang kelihatan pantas, siapa yang kelihatan berwibawa mungkin, ya sehingga dia dipilih, mungkin menjadi pemimpin, dipromosikan, ya mendapat sesuatu promosi yang luar biasa dalam bisnis pekerjaan, ya. Nah, kasih karena adalah satu-satunya motivasi yang tepat untuk menjalani kehidupan saya yang sejati. Kasih karunia adalah satu-satunya motivasi. Artinya apa? Kasih karunia itu pemberian apa yang selama itu Tuhan kasih dalam hidup kita, mulai dari keselamatan kita, mulai dari kesehatan kita, mulai dari penyertaan Dia, mulai dari Dia bagaimana Dia membenarkan hidup kita, memuduskan hidup, melayakkan kita. Itu menjadi motivasi kita. Amin. Ya, bukan yang lain, bukan motivasi ingin kaya, bukan motivasi ingin makmur, bukan motivasi ingin diakui, ya. Bukan dengan lifestyle kehidupan kita, bukan dengan gaya hidup kita, ya, supaya kita ini dipandang, bukan seperti itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan itu yang memotivasi kita untuk suatu kehidupan yang benar, ya, kehidupan yang sejati. Amin. Ya. Nah, persatuan ketika sehati dan sepikir ini dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dikatakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia, sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya. Kita diberikan nasihat oleh Paulus supaya tidak terjadi perpecahan. Amin. Kalau kita terjadi perpecahan, ya, kita tidak akan bisa menikmati segala sesuatu apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Amin. Ya, salah satunya kita kenal healing. Ya, di Jogja. Kita ada perpecahan. Enak? Ya, terjadi kan? Ya. Ketika kita ada kesepakatan, ada sehati sepikir, ya kan? Ya, itu contoh yang sederhana, ya. Dan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ya, ketika kita melihat, ketika orang melihat bagaimana dalam kelompok kecil kita sudah sepakat bersatu, itu akan menarik kelompok-kelompok yang lain datang pada kita. Amin. Ya. Nah, Yesus berkata bahwa inilah kesaksian terbesar yang kita berikan kepada dunia. Kerukunan kita, kesepakatan kita, ya, kesatuan kita ini akan memberikan kesaksian yang besar pada dunia ini. Ya. Seperti dikatakan di Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu, ya, dan bilang dengan demikian semua orang akan tahu, semua orang, ya, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Amin. Ya. Tidak akan terjadi saling kesepakatan kalau kita tidak saling mengasihi. Ya. Jika kita tidak dapat mengasihi saudara kita yang kita lihat, bagaimana kita dapat berharap untuk mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Jadi kalau yang kita lihat aja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bisa bilang, bisa bicara, oh aku mengasihi Engkau Tuhan? Tidak bisa. Ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, kalau yang kelihatan aja di sekitar kita tidak dapat melakukan itu. Ya, amin. Dari kehidupan inilah maka ada kuasa di dalam jemaat. Ya, kalau kita di dalam kesepakatan ini kita sehati sejiwa, ya, kita akan keluar dari kuasa, kita akan bergerak dengan kuasa, kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Amin. Hidup di dalam otoritas Tuhan. Ya. Seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, ya, lanjutannya tadi ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar
Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Ya, dengan kuasa yang besar. Ya. Tapi ketika kuasa besar itu ada di dalam kita, kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Ya. Sehingga kita ya biasa-biasa saja. Kita masih bergumul, Tuhan, piye caranya Tuhan kok ini seperti ini terus? Tuhan, piye caranya kok apa ya, kesalahanku apa Tuhan, kok doaku per bulan kok nggak selesai. Kalau kita tahu kuasa, kita bergerak di dalam kuasa, ya, berarti kita harus menggunakan kuasa itu. Amin. Gunakan kuasa itu. Gunakan otoritas apa yang sudah kita punyai, diberikan dalam hidup kita, ya. Sehingga apa? Kita memang perlu yang namanya dimuridkan. Kita perlu diajarkan bagaimana cara menggunakannya, sehingga kita tidak menunggu lagi, bahkan mempertanyakan Tuhan itu. Jangan sampai itu terjadi. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul, dengan kuasa yang besar Ibu Sarah, dengan kuasa yang besar Ibu Lucy, dengan kuasa yang besar Mas Yudi, Samuel, ya, Mbak Rere, dengan kuasa yang besar Gendes, ya, bisa memberikan kesaksian hidup tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi jangan ragu-ragu, karena kita punya kuasa. Ketika kita nggak sadar kuasa itu, tapi kita tahu kita punya kuasa, kita ngomong aja. Aku punya Tuhan yang sudah bangkit. Kamu mau nggak terima dia? Ya. Amin. Dan mereka semua hidup dalam kasih kami yang melimpah-limpah. Kasih kami yang melimpah-limpah itu apa? Pernah dapatkan kado? Ya. Seperti hari ini, Sarah kasih kita kado ya, Dwi. Bayangin kado itu berlimpah-limpah, pemberian itu berlimpah-limpah. Bayangin, ya. Kita hidup di situ. Kalau itu belum kita alami dalam hidup kita, yang salah Tuhan atau kita? Kalau itu belum kita alami dalam hidup kita, jangan-jangan firman ini bohong. Itu namanya mempertanyakan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kalau dulu dia memberkati orang, dia dulu menyembuhkan orang, dia dulu membebaskan orang, dia dulu membangkitkan orang, hari ini dia pun juga bisa melakukan itu. Amin. Besok dia juga bisa melakukan itu melalui hidup kita. Amin. 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 Ya. Jadi terima hadiah-hadiah itu. Terima apa yang Tuhan sudah berikan, dan itu berlimpah-limpah. Ya. Sehingga kita akan heran. Jangan sampai hidup kita tiap hari ini berbeban berat terus. Ya. Karena apa? Tuhan tidak mau anaknya itu berbeban berat. Coba kalau kita lihat anak kita ngangkat MB keberatan, itu dibiarin aja, syukur gitu. Kan nggak gitu kan? Ya, ayo latihan, nggak seperti itu kan? Dia akan bantu ambil alih dan angkat. Tapi bersama-sama. Bagian kita yang ringan, ya. Dia yang kuat, dia yang berat. Amin. Ya. Gitu. Jadi kalau kita mau hidup kita diguncangkan oleh kuasa Tuhan, sehingga pergumulan hidup kita, masalah kita ini rontok, sakit penyakit kita ini rontok, ya. Apapun pergumulan hidup kita, ya. Sehati dan sepikir. Amin. Sadari itu, hidup di dalamnya. Ya, sepikir, sejiwa dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Amin. Ya, sepakat aja. Ketika kita belum mengerti Tuhan, ini firman-Mu maksudnya apa? Sepakat aja dulu. Oke Tuhan, aku mau setuju dengan firman-Mu itu, dan itu terjadi dalam hidup. Amin. Ya, sehati dengan Tuhan, sehingga di dalam persekutuan kita yang kecil ini, kita akan membuat dampak yang besar. Dimulai dari hidup kita sendiri, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari anak cucu kita. Ya, saya belum punya cucu.
dimulai dari tetangga kita nantinya, amin, ya, dan kalau berdampak dengan seluruh keturunan kita, amin, Amin. haleluya. Terus sepakat dan sehati di dalam kaum kecil kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, Pentakosta Penghuni Church Tuhan. Kami mau sepakat dan sehati, kami mau melangkah bersama-sama dalam kesatuan hati untuk menggenapi semua janji-Mu dalam hidup kami, untuk menggenapi semua firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami menerima hari demi hari kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan kami kuasa yang besar. Kau sudah memberikan kami keberanian untuk kami memberitakan, untuk kami memberikan kesaksian tentang kebangkitan-Mu, Tuhan. Bagaimana kami hidup oleh karena kasih-Mu, Tuhan. Bagaimana kami hidup karena karya salib-Mu, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengalami hidup yang berkelimpah, Tuhan. Terima kasih Bapak, itu kerinduan-Mu untuk terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Bukan kerinduan kami semata-mata, tetapi Engkau lebih merindukan hidup kami, Tuhan, dipulihkan hidup kami, Tuhan, berkemenangan. Hidup kami, Tuhan, mengalami terobosan demi terobosan, Tuhan. Itu keinginan-Mu yang terbesar dalam hidup kami, dan Engkau akan mengusahakannya, Engkau mengerjakannya, Tuhan, dalam hidup kami, sehingga Engkau memastikan kami menerima itu semua dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, Tuhan.
Terima kasih untuk ibadah celebration ya Tuhan. Benar Tuhan, kami merayakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Hari ini, kemarin, bahkan yang akan datang Tuhan. Karena kami tahu yang daripada Engkau tidak ada sesuatu yang tidak baik. Yang daripada Engkau semuanya baik, semuanya mulia Tuhan. Semuanya itu benar Tuhan. Dan semuanya itu berguna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Memberkati Tuhan kami semua, keluarga mereka. Memberkati Tuhan. Memberkati Tuhan. Memberkati Tuhan. Dan tidak pernah Kau tinggalkan mereka seperti itu. Yes, terima kasih. Saatnya Tuhan kami menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, memberikan Engkau kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.